Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rostiana Mamonto, NIM 18101103067. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tugas saya yaitu model matematika kecanduan terhadap rokok. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Di sini saya membahas tentang model matematika untuk kasus kecanduan terhadap rokok yang dibentuk dengan menggunakan model matematika epidemiologi yaitu model SIR. SIR ini artinya suspectable atau rentan, infektif atau menular, dan remove atau terhapus. Model ini tidak meninjau faktor gender yang ada dalam populasi merokok. Nah, model SIR ini nantinya akan dikembangkan dengan memasukkan faktor gender, yaitu berdasarkan jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3. Yang pertama bertujuan untuk dikembangkan dengan memasukkan faktor gender yang tadi. Seperti pada latar belakang tadi, bahwa akan dikembangkan dengan menggunakan model SIR, yaitu dengan memasukkan faktor gender dengan berdasarkan jenis kelamin, apakah dia perokok wanita maupun perokok pria. Dengan demikian, kita dapat memilahnya dan dapat mempermudah kita mengetahui perokok wanita yang mana dan perokok pria yang mana. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, analisis kualitatif dan kuantitatif. Ini sangat penting dalam tujuan penelitian. Kita akan menganalisis secara dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif di sini hanya terbatas atau hanya bersifat subjektif. Namun, analisis kualitatif menjelaskan seluruhnya atau sedalam-dalamnya tentang penelitian kecanduan terhadap merokok. Karena semakin dalam data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif ini sangat penting. Yang terakhir, kita akan mengkaji lebih jauh faktor-faktor yang dapat dikontrol untuk mengurangi jumlah perokok. Di sini kita tidak hanya mengembangkan atau menganalisis saja, tetapi kita akan mengontrol bagaimana mengurangi jumlah perokok di negara tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada permasalahan. Permasalahan di sini kita membahas pada yang pertama, pembagian subpopulasi pria atau female dan pembagian subpopulasi wanita atau male. Jadi kita lambangkan pria sebagai F, wanita sebagai M. Di sini subpopulasi adalah faktor gender, yaitu berdasarkan jenis kelamin pria atau wanita. Subpopulasi pria dibagi menjadi 3, yaitu jarang merokok, berhenti merokok, dan perokok aktif. Begitu pula dengan wanita, ada jarang merokok, berhenti merokok, dan perokok aktif. Itu kita lambangkan dengan, jika pria kita lambangkan dengan PM, SM, dan RM. Sedangkan wanita kita lambangkan dengan PF, SF, dan RF. Selanjutnya, banyaknya populasi. Kita akan menghitung juga banyaknya populasi perokok wanita dan populasi perokok pria. Artinya setiap saat dianggap konstan atau tetap, sehingga rata-rata jumlah populasi yang akan masuk ke dalam sistem yang kita maksud di sini adalah jumlah perokok ya, diasumsikan sebagai mu M. Nanti akan sama dengan rata-rata jumlah populasi yang keluar dari setiap perokok atau mu P, mu S, dan mu R. Dengan catatan, sepermu menyatakan bahwa rata-rata seseorang akan berada dalam sistem tersebut adalah perokok, jadi dapat diasumsikan juga sebagai mu M, mu sama dengan mu F, sama dengan mu.
Yang selanjutnya, pengaruh dari perokok aktif. Kita masih dalam permasalahan ya. Pengaruh terhadap pengaruh dari perokok aktif. Seperti yang kita ketahui, perokok aktif ini bisa menyebabkan pengaruh besar kepada orang yang tidak merokok maupun jarang merokok. Selanjutnya ada pria atau wanita yang berhenti merokok. Artinya pria tersebut sudah pernah merokok atau jarang merokok, tetapi dia sudah berhenti merokok. Jadi di sini jadi yang saya sebutkan tadi itu yang akan kita bahas nantinya pada itu akan lebih jelas terlihat pada jurnal asli. Karena di sini tugas kita hanya mereview jurnal itu kembali. Jadi kita akan meninjau apakah dalam jurnal tersebut terdapat kelemahan, kelebihan, hasil penelitian, dan lain-lain sebagainya. Kita hanya mereview kembali dengan lebih jelasnya akan terdapat pada jurnal aslinya. Di situ disertakan dengan contoh soalnya juga, jadi dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya kita masuk pada asesmen data. Asesmen data ini atau penilaian data ini kita menggunakan cara penelitian dalam populasi tertutup dan berdasarkan faktor gender. Di sini menggunakan cara penelitian dalam populasi tertutup, artinya tidak secara terang-terangan karena ini bukan hal yang pantas ditiru atau hal yang tidak pantas dipublikasikan karena akan berdampak negatif kepada anak yang masih di bawah umur yang belum pantas mengonsumsi rokok tersebut. Jadi kita menamakan populasi tertutup. Selanjutnya hanya dengan faktor gender. Hanya dengan faktor gender karena kita hanya membahas tentang populasi perokok wanita dan populasi perokok pria. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah perokok di Swedia. Jadi yang kita bahas ini adalah perokok di Swedia ya. Jadi subjek atau penelitian ini artinya sampelnya ini adalah perokok di Swedia. Kita mengambil sampel di jumlah perokok di Swedia. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Kita menggunakan dua metode, yaitu menggunakan simulasi pada data, yaitu peniruan pada data perokok di Swedia atau menggunakan simulasi pada data. Yang kedua, menggunakan model SIR yang tadi, artinya model SIR yang diperkenalkan tidak menjadi faktor dengan pengelompokan jenis kelamin yang ada dalam populasi perokok. Dengan memasukkan faktor gender, jadi faktor gender di sini sangat berguna karena dengan kita memasukkan faktor gender tersebut, maka faktor gender dengan menggunakan faktor gender tersebut, model SIR ini kita dapat dengan mudah mengontrol untuk mengurangi jumlah perokok itu sendiri. Selanjutnya ada objek penelitian. Seperti yang kita ketahui, yang kita bahas ini adalah pria dan wanita. Artinya pria perokok dan wanita perokok. Jadi objeknya ini yang kita tuju ini adalah pria dan wanita perokok. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil penelitian. Yang pertama, kita fokuskan dulu pada pria perokok atau kita sebut sebagai titik tetap. Jadi pria perokok ini kita sebut sebagai titik tetap. Titik tetap tersebut adalah jarang merokok, perokok aktif tapi tidak berpotensi menyebabkan pertambahan jumlah perokok, dan perokok yang berhenti merokok atau perokok pertama kita lambangkan dengan satu bintang. Jadi P bintang M, S bintang M, dan R bintang M. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik tetap yang kedua. Titik tetap yang kedua ini kita menggunakan yang namanya titik tetap endemik. Nah, titik tetap ini memaparkan solusi kesetimbangan
yaitu dapat memberikan makna bahwa untuk jangka waktu yang lama dalam lingkungan atau komunitas tertentu, populasi perokok akan selalu ada. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, dan berpeluang untuk menyebabkan orang lain menjadi perokok aktif. Jadi akan berpengaruh atau akan memicu orang yang tidak merokok atau jarang merokok menjadi perokok aktif. Maka diperoleh titik tetap endemik, yaitu seperti pada titik tetap pertama, namun ini dinyatakan sebagai perokok kedua, jadi bintangnya 2. P bintang, P bintang bintang M, S bintang bintang M, dan R bintang bintang M sama dengan 1/R0, R0 kurang 1 per beta M, dan alfa M dikali dengan R0 kurang 1 per beta M, dengan catatan R0 tersebut sama dengan beta M dibagi dengan alfa M tambah 1. Selanjutnya, masalah kebiasaan merokok kita lambangkan dengan R0. Jadi, R0 ini adalah masalah kebiasaan merokok, dinyatakan sebagai rata-rata banyaknya kasus kedua atau sekunder yang dihasilkan perokok aktif. Selanjutnya yang terakhir, kita akan menggunakan nilai parameter. Nah, akan digunakan dengan menggunakan nilai parameter ini atau simulasi numerik, artinya nilai tersebut merupakan hasil estimasi yang menggunakan data perokok. Jadi R0 ini disesuaikan dengan simulasinya, yaitu dapat dilihat pada nilai alfa M, alfa F, beta M, dan beta F. Nah, setelah kita mendapatkan hasil R0 dari nilai simulasi tadi, kita lanjutkan ke dalam grafik. Jadi nantinya di dalam jurnal tersebut kita akan mendapat grafik, yaitu nilai R0-nya terletak di titik tetap tak endemik dan nilai titik tetap endemik. Jadi berdasarkan grafik itu kita akan mengetahui apakah populasi perokok itu terdapat di titik tetap endemik atau titik tetap tak endemik. Dari grafik tersebut pun kita dapat melihat bahwa untuk waktu yang stasioner di sini diperoleh jumlah pria dan potensial pria dan wanita perokok akan selalu ada, jadi tidak menutup kemungkinan, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pria dan wanita perokok itu akan selalu bertambah maupun akan selalu ada. Nah, selanjutnya selain kita membahas tentang hasil penelitian dan lain-lain, di sini kita mereview, jadi kita akan memaparkan kelebihan dan kelemahan dari penelitian ini. Menurut saya, kelebihan dari penelitian ini penjelasannya tentang asumsi-asumsi yang dipergunakan untuk memodelkan masalah kebiasaan merokok. Selain itu, analisis hasil telah dipaparkan dengan sangat jelas. Nanti kita akan melihat kembali ke dalam review jurnal ASI itu akan sangat jelas beserta dengan contoh soalnya juga. Selain itu, ada grafik serta bidang fase agar lebih mudah dipahami. Jadi, di situ akan dipaparkan grafik bahwa populasi perokok pria dan wanita itu berada di titik tetap endemik yang seperti saya katakan tadi maupun berada di titik tetap tak endemik. Jadi, kita akan lebih mudah memahaminya. Sedangkan kelemahan dari penelitian ini yaitu menurut saya tidak membahas secara menyeluruh tentang kecanduan terhadap rokok atau dasar-dasarnya serta penanggulangannya. Jadi di sini tidak membahas kecanduannya seperti apa, tidak membahas dan dasar-dasarnya seperti apa maupun cara penanggulangannya. Yang terakhir, kesimpulan. Disimpulkan bahwa jika rata-rata kontak antara pria potensial atau wanita potensial dengan pria perokok aktif per individu per tahun dapat dikontrol, maka kondisi yang stasioner endemik dalam suatu populasi tidak akan terjadi. Artinya begini, yaitu bahwa banyaknya perokok dapat direduksi atau dikurangi dari sistem yang kita amati.
Baiklah, sekian presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.